Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haji Nugroho dengan NIM 29021700017, program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas UAS mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Darminis. Dalam tugas ini saya mencoba mereview outlook pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dengan tema perkembangan perekonomian global di masa pandemi COVID-19. Menjelang akhir tahun 2020, perekonomian global masih diliputi oleh ketidakpastian. Ini seiring dengan terjadinya gelombang lanjutan COVID-19 di beberapa negara maju, sementara jumlah kasus di negara berkembang belum menunjukkan penurunan. Meskipun demikian, outlook pertumbuhan telah bergerak ke arah yang lebih optimis dibanding proyeksi tengah tahun karena pemulihan yang lebih cepat dan kuat di Tiongkok. Selanjutnya, untuk tahun 2021, pertumbuhan global diproyeksi akan mengalami rebound meskipun belum mampu kembali ke kondisi sebelum pandemi. Indeks ketidakpastian global dari indeks yang nampak dari paparan ini tercatat pada tahun 2020 ini tercatat menjadi indeks ketidakpastian yang lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi ekonomi, dunia memasuki periode resesi dengan pertumbuhan ekonomi negatif pada triwulan 1 dan 2 di sebagian besar negara. Di tahun 2020 sendiri diperkirakan sebesar 92,9% negara di dunia akan mengalami resesi. Angka tersebut merupakan angka tertinggi dalam sejarah modern di tahun 1931 dengan periode Great Depression berada pada posisi kedua dengan angka 83,8%. Ekonomi dunia mengalami resesi. Selanjutnya ditinjau dari tingkat dampaknya, resesi yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tercatat sebagai resesi paling dalam setelah Perang Dunia II dan hampir 3 kali lebih dalam daripada periode krisis finansial global di tahun 2008. Dampak kebijakan pencegahan COVID-19. Kebijakan pencegahan penyebaran ini memiliki dampak besar terhadap aktivitas perekonomian modern dengan menekan sisi konsumsi, investasi, serta ekspor-impor secara bersamaan. Penurunan yang dialami sektor jasa selanjutnya berimplikasi terhadap permintaan barang, mengingat sebagian besar proses penyediaan jasa tetap memerlukan barang untuk mendukungnya. Yang berikutnya adalah sektor ketenagakerjaan. Selanjutnya mengalami dampak signifikan, dengan tenaga kerja mengalami pengurangan jam kerja hingga pemutusan hubungan kerja. Secara spesifik, tekanan di sektor ketenagakerjaan paling banyak dirasakan oleh kelompok tenaga kerja berketerampilan rendah yang tidak memiliki pilihan untuk bekerja dari rumah. Outlook di tahun 2020-2021 bergerak ke arah pemulihan dengan tetap dibayangi oleh down risk. Dari sisi down risk, telah terjadi gelombang kedua dan ketiga pandemi di beberapa negara. Sementara krisis finansial dan peningkatan tensi sosial politik masih menjadi resiko yang perlu diwaspadai. Di sisi lain, pemulihan ekonomi yang cepat di Tiongkok serta sentimen positif terkait penemuan vaksin menjadi upside risk yang mendukung outlook pertumbuhan ke depan. Secara global, stimulus fiskal yang telah dikeluarkan untuk penanganan krisis akibat COVID-19 telah mencapai 11,7 US dollar triliun atau setara dengan 12% produk domestik bruto global. Stimulus fiskal digunakan untuk memberikan dukungan kesehatan dan perlindungan bagi kelompok rentan maupun bisnis yang terdampak. Bersamaan dengan itu, otoritas moneter di berbagai negara juga menetapkan stimulus berupa pelonggaran kuantitatif guna mendukung sisi permintaan dan menjaga sistem keuangan. Bauran berbagai kebijakan tersebut selanjutnya mampu menahan resesi yang lebih dalam di berbagai negara. Dampak positif ini dapat dilihat dari perbaikan sentimen produsen dan konsumen hingga perbaikan di pasar komoditas hingga pasar finansial. Ini adalah tabel pertumbuhan produk domestik bruto global.
Selanjutnya di tahun 2020, Kemenko Perekonomian mengestimasi Indonesia akan tumbuh pada rentang 1,7% sampai dengan kurang dari 0,6%. Kontraksi yang tidak terlalu dalam di tahun 2020 ditopang oleh perbaikan kinerja sektoral kontributor utama, produk domestik bruto, dan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi serta sektor jasa kesehatan. Dalam penyusunan Outlook 2020-2021 ini, Kemenko Perekonomian juga melihat adanya tantangan dan peluang bagi Indonesia baik di sisi eksternal maupun internal. Yang pertama adalah dari sisi eksternal. Indonesia juga akan menghadapi tantangan seperti resesi global, pembatasan logistik, dan penurunan permintaan komoditas, ketidakpastian arah hubungan perdagangan Amerika Serikat-Tiongkok, hingga volatilitas arus investigasi global. Meskipun demikian, Indonesia masih memiliki peluang terkait dengan diversifikasi komoditas ekspor dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua adalah dari sisi internal. Terdapat tantangan seperti penurunan permintaan domestik, isu ketenagakerjaan, dan defisit APBN yang masih berada di atas 3%. Namun demikian, Indonesia memiliki peluang berupa ekspor komoditas, ekonomi digital, dan pengadaan vaksinasi. Dalam jangka pendek, strategi pemulihan perekonomian difokuskan pada perlindungan kesehatan, penguatan daya beli masyarakat, dan perlindungan usaha. Strategi ini dijalankan melalui Program Pertumbuhan Ekonomi Nasional atau PEN yang di tahun 2020 mendapat alokasi dana sebesar 695,2 triliun. Anggaran ini digunakan untuk memberikan dukungan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan sektoral, kementerian lembaga dan Pemda, dukungan UMKM, serta pembiayaan korporasi. Selanjutnya, untuk strategi pertumbuhan jangka menengah, pemerintah harus mendorong transformasi struktural yang utamanya diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kondisi pandemi COVID-19 telah terjadi perubahan pola kerja, dan oleh karena itu lingkungan bisnisnya, penggunaan teknologi dan digitalisasi menjadi dua hal yang akan mendasari praktek bisnis dan perilaku kerja di masa mendatang. Perubahan-perubahan tersebut selanjutnya menuntut adanya kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi cepatnya dinamika di lapangan, tetapi tetap memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat terutama kelompok rentan. Selain melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, Kemenko Perekonomian turut mendukung akselerasi transformasi struktural melalui kebijakan-kebijakan strategis yang memiliki implikasi struktural dalam jangka menengah sampai jangka panjang. Kebijakan strategis tersebut antara lain itu pengembangan desa digital dan UMKM digital, serta penyiapan konsep strategi nasional ekonomi digital, reputable trader, pengembangan ekosistem logistik nasional, sertifikasi halal untuk UMK, dan pengembangan industri. Demikian presentasi dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.